Pada usia berapapun berhubungan seks dapat memicu keluarnya hormon endorfin atau hormon penghasil rasa senang atau bahagia. Begitu juga dengan seks untuk lansia. Hormon ini juga dapat mengusir jauh kecemasan yang kerap muncul di usia lanjut. Makanya Yosua Theo dan bapak-bapak, kalau kalian bercinta dengan istri dengan baik, wajah istri Anda akan berubah. Tidak tegang, tidak keriput-keriput. Salah satu kondisi lain yang dapat membuat seks untuk lansia lebih menyenangkan adalah sudah tidak ada lagi kesibukan pekerjaan. Nggak ada pekerjaan. Kantor, bos, nggak ada. Bisa diatur sendiri. Rutinitas pencinta maupun anak-anak yang selalu butuh perhatian, nggak lagi. Mereka sudah melakukan tugasnya sendiri. Dengan banyaknya waktu dan sedikit yang lansia bisa lebih menikmati seks. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Nah, ini dia. Tidak hanya itu, seks juga dapat membakar lemak tubuh yang semakin banyak seiring dengan pertambahan usia. Saat seseorang menua, masa ototnya akan menurun, komposisi tubuhnya berubah, sehingga kemampuan metabolisme ya menurun. Jika lansia makan terlalu banyak, massa lemak pun meningkat. Namun massa otot berkurang. Semakin gemuk lansia, semakin rentan lansia tersebut terkena diabetes, kolesterol, dan membahayakan sendi lutut. Karena itu, pembakaran lemak tubuh saat berhubungan seks dapat membawa efek positif. Ini yang kedua. Yang ketiga, memperpanjang usia. Nah, ini luar biasa kan? Meningkatnya kesehatan fisik dan mental karena rutin berhubungan seks dapat secara tidak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup lansia. Tentu saja dengan frekuensi yang tepat. Jika terlalu sering, hal ini dapat membahayakan kesehatan lansia yang memiliki penyakit tertentu. Ya, lansia yang bahagia memiliki imunitas tubuh yang baik, tentunya ditunjang dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Ya, jadi memperpanjang usia sehat. Dan ini juga akan mengurangi kemungkinan kanker prostat. Ya, jadi waktu saya pergi pemeriksaan cek total ke Siloam, maka salah satu yang dibawa saya adalah memeriksa soal prostatnya. Ya, rupanya ada orang kalau bercinta tidak teratur itu bisa makin menekan itu bagian alat vitalnya, makin besar. Tetapi kalau dia melakukan bercinta dengan teratur dan baik, itu akan normal, tidak akan terjadi pembesaran dan pembengkakan dan mengurangi kemungkinan kanker prostat. Lalu yang keempat, nah ini pasti nih mempererat hubungan dengan pasangan. Iya dong. Kalau kita bercinta secara rutin, ini mempererat hubungan dengan pasangan. Kalaupun bercinta dalam arti hubungan intim itu nggak bisa juga berpegangan tangan, belai-belai, begitu. Seks menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Ketika pada masa lansia hubungan seks masih rutin dilakukan, hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan mempererat hubungan dengan pasangan. Asalkan keduanya sama-sama menikmati. Karena itu komunikasi juga masih menjadi unsur penting kualitas hubungan seks untuk lansia yang masing-masing mengerti apa yang diinginkan tidak diinginkan pasangannya. Makin tua makin percaya diri. Ya, mungkin Anda meragukan kemampuan seks Anda sendiri saat lansia nanti. Namun berbagai referensi menunjukkan bahwa mereka yang berusia 62 bisa jadi lebih merasa nyaman dengan tubuhnya daripada mereka yang umur 22. Ya, jadi tolong diperhatikan ini. Ya, manfaat pertama menimbulkan rasa bahagia, itu so pasti. Meningkatkan kesehatan fisik, terutama prostat tadi. Memperpanjang usia, ya kalau senang bahagia tentu usia. Dan mempererat hubungan dengan pasangan. Ya, itu artikel ini. Lalu ada lagi artikel lain yang mau saya bacakan buat kita. Ya, ini 5 alasan. Ya, 5 alasan. Jadi bukan 4 alasan, tapi 5. Sebentar saya minum sebentar. Ya, saya minum dulu. Ya, 5 alasan mengapa lansia tetap harus berhubungan intim.
Nah, ini bagus ini, mereka berpegangan tangan. Ya. Ini Halodoc Jakarta, Halodoc Jakarta. Siapa bilang hubungan intim hanya untuk usia produktif? Faktanya, orang-orang berusia di atas 60 atau yang kerap disapa lansia tetap perlu berhubungan intim. Bahkan seks menjadi salah satu aktivitas yang tetap dilakukan oleh para lansia untuk menjaga agar hubungan tidak membosankan dan tetap harmonis. Meskipun tentu saja ritme hubungan intim untuk lansia usia muda tidaklah sama. Hasil survei yang dilakukan oleh Michigan University membuktikan sebanyak 40% lansia yang hidup di Amerika Serikat masih rutin melakukan hubungan intim. 40. Kalau di tadi malah sampai 60 sampai 70 dan 70 sampai 79. Ya. Masih melakukan hubungan, tapi ini rutin ya maksudnya ya. Kalau yang tadi bukan rutin. Beberapa responden pun mengakui bahwa berhubungan intim di usia lanjut tetap penting untuk menjaga kualitas hubungan. Ya, bagus ini. Saya setuju sekali. Lalu mengapa seks masih menjadi hal penting? Ya, pertama, usia tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan intim. Rachel Needle, seorang ahli kejiwaan dari Center for Marital and Sexual Health mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, hubungan intim yang dilakukan bisa menjadi semakin bergairah. Ini benar, ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi penghalang. Yang kedua, wanita tidak perlu takut hamil. Iya dong, udah lewat. Masa menstruasi tidak ada. Wanita berusia lanjut cenderung takut untuk hamil ketika berhubungan intim. Tidak mengherankan karena kehamilan di usia lebih dari 40 tahun memang memiliki risiko. Ya, belum lagi dengan kekhawatiran. Tetapi kalau sudah di atas nggak ada lagi kehamilan. Menurunkan risiko berbagai penyakit berbahaya. Nah, ternyata melakukan hubungan intim bagi lansia memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Nah, tadi juga sama ya yang kita baca sebelumnya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa tetap melakukan hubungan seksual akan mengurangi risiko terjadi penyakit. Lalu keempat, membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Ini udah pasti nih. Tidur lebih nyenyak udah pasti nih. Ketika mencapai klimaks, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin yang berfungsi menimbulkan rasa rileks dan kantuk. Kondisi ini membuat pasangan akan mendapat tidur lebih nyenyak selepas berhubungan intim. Lalu rasa percaya diri meningkat. Faktanya lansia yang tidak lagi melakukan hubungan intim bersama pasangan mengaku tidak lagi percaya diri. Iya, seolah-olah seluruh dunia menolak dia. Nah, ini makanya istri harus hati-hati nih terhadap suaminya dan sebaliknya suami terhadap istri. Padahal justru dengan melakukan hubungan seksual, kepercayaan diri akan lebih meningkat. Setidaknya yang dikatakan dalam penelitian dilakukan oleh University of Texas. Pun ahli seks asal Inggris, Gina Ogden PhD, menuturkan bahwa tidak hanya diawali dengan ketertarikan dan rasa cinta. Hubungan intim yang lebih berkualitas juga membutuhkan rasa percaya diri. Nah, jadi ini saudara sekalian, ini adalah 5 alasan mengapa lansia tetap harus berhubungan intim.